Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih kalau pinjol legal itu sebar data. Apakah berarti utangnya nggak usah dibayar? Buat kalian yang sedang merasakan hal itu, lakukan ini aja nih, biar DC pinjolnya atau pihak pinjol yang jerah. Simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, pinjaman online alias pinjol merupakan salah satu layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana secara tidak langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Pinjol menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mengajukan dan mencairkan pinjaman tanpa jaminan atau syarat yang rumit. Namun, pinjol juga memiliki risiko terutama jika terlambat atau gagal membayar utang nih. Nah, salah satu yang sering dialami oleh para peminjam pinjol adalah penyebaran data pribadi oleh pihak pinjol. Nah, data pribadi yang dimaksud bisa berupa nomor telepon, alamatnya, fotonya, atau informasi lain yang bersifat rahasia atau sensitif. Penyebaran data pribadi ini bertujuan untuk menekan atau mengintimidasi peminjam agar segera membayar utang atau untuk memberitahu orang-orang terdekat peminjam tentang status utangnya. Nah, penyebaran data pribadi oleh pinjol tentu saja merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika. Nah, pihak pinjol tidak berhak untuk mengungkapkan data pribadi peminjamnya tanpa persetujuan dan izin dari peminjamnya. Apabila jika data pribadi tersebut digunakan untuk mencemarkan nama baik atau mengancam peminjamnya, hal ini bisa berdampak buruk bagi para peminjamnya, baik secara psikologis maupun profesional. Nah, lalu pertanyaannya, apakah jika pinjol legal sebar data, maka kita tidak perlu membayar utang karena mereka sudah menyalahi aturan? Nah, jawabannya simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, ada beberapa orang yang mengatakan kalau sebar data, ya udah pinjolnya lunas. Karena itu sudah melanggar peraturan. Pinjolnya aja sudah melanggar peraturan secara sepihak, kok kenapa kita tidak bisa melanggarnya? Nah, hal ini akhirnya menjadi perdebatan untuk kalian yang sedang gagal bayar, tapi mengalami sebar data. Ya, siapa sih yang nggak mau data kita disebar? Siapa yang nggak mau foto kita disebar oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab? Dan itu sangat memalukan. Karena kita sudah merasa malu, akhirnya kita berpikir nggak usah dibayar sekalian. Ini pinjol sudah melanggar, toh kenapa kita juga nggak melanggar pelanggaran itu? Akhirnya biar sama-sama impas, akhirnya terjadilah mensahkan untuk tidak bayar pinjol sama sekali. Dan ini menjadi risiko akhirnya utang kalian tercatat di slip OJK dan masih mengalami teror-teror dari pinjol yang berkepanjangan. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kalian berpendapat seperti itu, ya silahkan. Itu balik lagi ke pribadi kalian. Tapi dalam agama, hutang adalah hutang. Dalam menghadapi situasi ini, sebar data, kalian juga harusnya tidak tanggal diam ya. Dengan pinjol yang melakukan semena-mena, di sini saya akan ngasih tahu ya beberapa info yang mungkin kalian bisa lakukan ketika kalian disebar data tanpa diam aja. Jadi yang pertama adalah konfirmasi ke pinjol legalnya. Langkah pertama ini yang dapat diambil adalah mengkonfirmasi dengan pinjol legal yang bersangkutan. Tanyakan alasan dan dasar hukum mereka dalam menyebarkan data pribadi kalian. Jadi kalian tuh nggak diem aja. Lawan ya, sampaikan tuntutan untuk menghentikan dan menarik kembali data yang telah tersebar. Hubungi pinjol legal melalui nomor telepon, email, atau media sosial yang tertera di situs atau di web mereka. Oke, yang kedua, laporin aja ke OJK. Nah, langkah yang kedua adalah melaporkan pinjol legal yang menyebarkan data ke OJK. Nah, di sini OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk pinjol. Nah, di sini juga OJK berwenang untuk memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha kepada pinjol legal yang melanggar ketentuan. Ya, jadi kalian boleh hubungi ke call center OJK ya di nomor 157, kirim email ke konsumen@ojk.co.id atau isi formulir pengaduan di situs OJK-nya. Oke, langkah yang ketiga adalah laporin ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI. Nah, langkah ketiga ini adalah melaporkan pinjol legal yang menyebarkan data ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Nah, BRTI ini mengatur untuk mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. BRTI berwenang untuk memberikan sanksi administratif hingga pencabutan nomor telepon atau internet kepada pinjol legal yang melanggar ketentuan. Ya, kalian boleh hubungi call center di BRTI, searching aja infonya di internet, kalian bisa dapat call centernya. Oke, yang keempat adalah laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau ke Kominfo. Nah, langkah keempat ini adalah melaporkan pinjol legal yang menyebarkan data ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Nah, Kominfo ini mengatur dan mengawasi sektor komunikasi dan informasi di Indonesia, termasuk perlindungan data pribadi. Nah, Kominfo ini berwenang memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin
izin penyelenggaraan sistem elektronik kepada pinjol legal yang melanggar ketentuan. Hubungi aja deh call center-nya, searching aja di internet juga. Nah, yang kelima, laporin ke kepolisian, lapor aja ke polisi. Nah, langkah kelima ini adalah melaporkan pinjol legal yang menyebarkan data ke kepolisian. Nah, kepolisian ini bertugas menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Kepolisian ini juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyediaan terhadap pinjol legal yang diduga melakukan tindakan pidana. Kalian boleh datang aja ke kantor polisi terdekat ya, kalau ini. Nah, selanjutnya, keenam nih, kalian tuh boleh gugat ke pengadilan. Ya, agak repot sih, tapi ya udah, kita bikin jera aja. Nah, langkah keenam adalah menggugat pinjol legal yang menyebarkan data ke pengadilan. Nah, pengadilan mengadili perkara perdata dan pidana di Indonesia. Karena pengadilan memiliki kewenangan dan memutuskan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa, termasuk memberikan ganti rugi atau rehabilitasi kepada peminjam yang dirugikan oleh pinjol legal. Nah, ajukan aja gugatan perdata atau pidana ke pengadilan yang berwenang. Yang pastinya kalian boleh dengan pengacara atau bantuan hukum lainnya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kalian yang menjadi korban penyebaran data pribadi oleh pinjol legal. Nah, buat kalian juga selalu waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi online. Jangan mudah percaya terhadap tawaran yang terlalu menggiurkan. Jangan berikan informasi pribadi atau rahasia dan laporkan jika merasa dicurangi. Oke, itu saja info kali ini. Singkat saja, semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.